Halo, pada kesempatan kali ini saya akan bahas bagaimana caranya meningkatkan penjualan es buah ya. Jadi ada tiga cara, ada dua cara sebenarnya. Yang paling umum yaitu meningkatkan penjualan es buah dari jalan dan kedua adalah dari toko sekitar. Saya akan bahas dari yang dari jalan terlebih dahulu. Ya, dari jalan itu yang pertama dilihat adalah berapa banyak orang yang lewat ya. Jadi semakin banyak orang yang lewat di jalan tersebut, maka bisa jadi kemungkinan pembelian itu juga akan lebih tinggi. Ya. Jadi ini pemilihan tempat yang bagus, itu harus bagus ya. Jadi pemilihan tempat itu harus bagus. Kalau misalkan jalan yang dilewati itu sedikit orang yang lewat, maka otomatis juga bisa jadi penjualan juga bisa berkurang. Nah, yang selanjutnya adalah setelah banyak orang yang lewat, yang selanjutnya adalah berapa banyak yang tertarik dengan tampilan di kios Anda. Ya, kalau misalkan tampilan berarti tampilan kios Anda itu harus bikin orang itu ingin minum es buah. Jadi berapa banyak orang yang lewat dan berapa banyak orang yang tergiur untuk membeli. Jadi itu ya. Yang benar adalah berapa banyak yang beli. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah orang yang lewat. Ini adalah corong ya, corong contoh. Nah, orang yang lewat itu pasti akan banyak. Yang melihat itu akan lebih sedikit. Yang ingin beli itu jauh lebih sedikit. Dan yang orang yang beli itu juga akan lebih sedikit. Nah, caranya bagaimana? Solusinya adalah kita harus perbanyak orang yang lewat dengan cara memilih lokasi yang bagus. Kemudian orang yang melihat harus lebih banyak dengan cara apa? Dengan cara membuat banner yang besar, misalkan lebih mencolok. Kalau misalkan ingin membuat orang ingin beli, ya berarti banner Anda harus bagus, ya kan? Tempat Anda harus ramai. Kalau ramai biasanya orang akan cenderung ingin beli ya, meskipun biasanya itu cuma kepo yang pertama. Nah, itu strategi Anda bagaimana? Silahkan coba. Di antara adalah orang akan beli kalau misalkan mereka tertarik. Tertarik ini jadi pertama karena faktor eksternal juga ya. Nanti kita bahas faktor eksternalnya. Nah, yang selanjutnya adalah yang dari jalan ya. Yang selanjutnya itu adalah dari toko sekitar. Nah, bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, Anda harus memperhatikan berapa banyak pengunjung di toko sekitar Anda. Ya, jadi kalau misalkan Anda di sebuah pertokoan, berapa banyak pengunjung di masing-masing toko ya. Jadi di sekitar kios Anda itu ada berapa banyak toko. Nah, masing-masing toko itu apakah banyak atau tidak yang beli itu kan. Kalau misalkan banyak yang beli, otomatis juga kemungkinan orang beli ke tempat Anda itu juga lebih tinggi. Jadi otomatis ketika Anda buka usaha es buah, Anda harus memilih tempat yang bagus ya, di mana banyak toko dan tokonya ramai semua. Nah, nanti tinggal Anda optimasi bagaimana caranya banyak yang melihat dan tertarik ya. Jadi orang itu bagaimana banyak yang melihat kios Anda dan tertarik untuk membeli. Jadi banner itu harus bikin orang itu pengen beli ya. Nah, berapa banyak yang beli itu tergantung dengan optimasi Anda ya. Jadi Anda harus pastikan orang yang keluar dari toko sekitar itu banyak ya. Berarti pelanggan toko sekitar itu banyak. Kemudian bagaimana caranya agar orang-orang tersebut itu melihat uh, tempat jualan Anda. Anda bisa membuatnya mencolok ya, misalkan dengan banner yang besar, gambar yang terlihat enak dan lain-lain. Nah, nanti orang yang ingin beli itu akan juga semakin banyak ya, dan orang yang beli itu juga semakin banyak kalau misalkan Anda memperbesar gambar dan juga membuat lebih menarik. Tapi tentu saja ada hal-hal eksternal yang perlu dipertimbangkan. Jadi kadang-kadang Anda sudah melakukan semuanya dengan baik, tapi kenapa kok penjualan bisa sepi? Nah, ada faktor eksternal dan juga faktor keberuntungan. Yang pertama adalah mungkin benar ramai, tapi konsumen haus atau tidak. Kalau misalkan cuacanya nggak panas, cuacanya dingin gitu kan, atau mungkin itu adalah jam-jam banyak orang minum di rumah, gitu kan. Jadi dari rumah sudah minum gitu kan, itu juga berpengaruh ya. Kalau misalkan orang yang datang itu sudah nggak haus, ya otomatis juga penjualan juga akan menurun. Nah, ini perlu diberi pertimbangan kalau misalkan musim hujan ya, kalau misalkan jualan sebuah. Nah, yang selanjutnya adalah calon konsumen itu ingin manis-manis atau tidak. Ya, jadi kalau misalkan, jadi ada orang-orang yang suka minum minuman manis dan ada juga orang yang nggak suka minum minuman manis. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan yang datang, yang lewat itu kebanyakan orang yang suka manis-manis, ya bisa jadi keberuntungan Anda tinggi ya. Jadi orang-orang suka minum manis ya. Kemudian selanjutnya adalah calon konsumen bosan dengan es buah atau tidak. Ya, kalau misalkan mereka bosan minum minuman manis, ya otomatis meskipun mereka punya uang, tapi mereka nggak akan beli karena bosan. Mereka mungkin ingin minuman yang lain. Ya. Dan yang selanjutnya adalah calon konsumen itu pas punya uang atau tidak.
Mungkin banyak yang lewat, tapi kalau misalkan mereka nggak punya uang juga mereka nggak akan beli, ya. Kecuali kalau benar-benar terpaksa ya, atau gimana ya. Jadi ada faktor eksternal dan keberuntungan yang sebenarnya itu faktor yang paling besar juga ya. Jadi Anda bisa mengoptimalkan ini semua, tapi balik lagi semuanya itu tergantung dengan faktor eksternal dan juga faktor keberuntungan juga. Jadi ya kalau yang ini doa ya. Jadi mungkin saja cara untuk meningkatkan penjualan es buah dari saya. Semoga bermanfaat.